kisah akan berfokus kepada pria bernama William, di mana ia adalah seorang pengikut dari seorang ksatria bernama Sir Ector. Ia memiliki dua pengikut lain bernama Roland dan Watt. Namun, Sir Ector tewas setelah melakukan pertandingan jousting. Or forfeit the match. He's on his way. Hal itu membuat Sir Ector tidak dapat melanjutkan perlombaan yang padahal hanya satu langkah lagi mereka bisa memenangkan perlombaan tersebut. Dan karena William dan teman-temannya sangat membutuhkan uang, William memutuskan untuk menggantikan Sir Ector untuk mengikuti perlombaan yang tentu saja ia harus menyamar sebagai Sir Ector, karena hanya orang yang berdarah bangsawan lah yang boleh mengikuti perlombaan jousting. Perlombaan pun dimulai. William berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Setelah itu, William dan para temannya menjual trofi perlombaan dan membagi rata hasil uangnya dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun, William tak mau pulang ke kampung halamannya karena ia memiliki sebuah mimpi untuk bisa menjadi seorang ksatria dan ia akan mengikuti perlombaan jousting. Tentu saja, Roland dan Watt awalnya menolak dengan keputusan yang diambil oleh William karena itu sangat beresiko. Namun, dengan kegigihan William yang meyakinkan Roland dan Watt bahwa mereka bisa mendapatkan uang yang sangat banyak, akhirnya Roland dan Watt setuju dan mau membantu William. William pun berlatih agar ia dapat memenangkan perlombaan jousting dan tentu saja dengan bantuan dari Roland dan Watt. Akan tetapi, masalah baru muncul yaitu bahwa mereka tak bisa menggunakan identitas Sir Ector karena itu akan diketahui oleh para bangsawan yang lain. Dan jika William ingin menjadi seorang bangsawan, maka ia harus memiliki semacam sertifikat atau akta lahir yang menunjukkan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Ketika mereka bertiga sedang berjalan menuju suatu perlombaan, mereka bertemu dengan seorang pria yang berjalan telanjang dan diketahui ia bernama Geoffrey. Dan karena lidah Indonesia saya susah menyebutkan nama Geoffrey, kita panggil saja ia sebagai Jeffrey. Ternyata Jeffrey adalah seorang penulis dan ia dapat membuat sebuah akta palsu untuk William, namun dengan bayaran memberikan baju dan makanan kepadanya. William menyetujui hal itu dan akhirnya Jeffrey membuat identitas palsu dan akta kelahiran palsu untuk William. Dan kini William memiliki nama baru yaitu Sir Ulrich yang akan ia pakai untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ditujukan untuk para bangsawan. William juga mengangkat Jeffrey sebagai juru bicaranya. Singkat cerita, William dan teman-temannya telah tiba di sebuah kota kecil yang mengadakan turnamen jousting. Jeffrey mewakilkan William untuk mendaftarkan sebagai peserta turnamen dan dari sebuah akta kelahiran palsu yang Jeffrey buat, William dapat mengikuti turnamen tersebut. William akan bertanding di cabang jousting dan cabang berpedang. Dan ketika William sedang berjalan-jalan dengan kudanya, ia melihat seorang wanita yang membuat William terpana. Ia mengikuti wanita tersebut hingga wanita itu masuk ke sebuah gereja yang tentu saja membuat William diusir karena ia memasuki gereja dengan sebuah kuda. Singkat cerita, pertandingan jousting pun dimulai. William berhasil mengalahkan lawan pertamanya. Kemudian, ketika ia ingin pergi untuk mengikuti lomba berpedang, ia didatangi oleh seorang pria yang berkata bahwa Jeffrey ditangkap. William pergi menemui Jeffrey dan ternyata Jeffrey ditangkap karena ia tak bisa membayar hutangnya untuk berjudi. Dan mengapa kita melihat Jeffrey tak berbusana pada saat bertemu dengan William? Karena memang ia adalah pecandu judi. Jeffrey meminta tolong kepada William untuk membantunya karena jika tidak maka tangannya akan menjadi korban. Karena William sudah menganggap Jeffrey sebagai teman, maka ia mau menolongnya. Dan ia akan membebaskan Jeffrey dari hutangnya setelah ia memenangkan turnamen jousting dan berpedang. William mengikuti pertandingan berpedang. Pada awalnya ia kewalahan karena baju tameng yang ia pakai sangat sempit, karena memang baju tameng yang kini ia miliki adalah milik Sir Ector. Namun William berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan tahap 1 untuk perlombaan cabang berpedang. Perlombaan berlanjut, William berhasil melaju lebih jauh dalam turnamen. Ia berhasil menjuarai cabang berpedang dan di cabang jousting kini ia telah masuk babak semifinal. Namun saat bertanding baju tamengnya rusak dan ia harus memperbaikinya.
Karena William tidak memiliki uang, maka para pandai besi di sana tidak mau memperbaiki tameng milik William. Dan akhirnya ada seorang pandai besi wanita yang mau membantu William memperbaiki baju tamengnya. Wanita ini bernama Cat. Kemudian, scene menunjukkan seorang pria bernama Ademar. Ia sedang mendekati wanita yang diincar oleh William. Kemudian William menghampiri mereka berdua yang berada di kursi penonton. Namun William malah dicemooh oleh Ademar karena kasta bangsawan William dalam identitas Sir Ulrich termasuk golongan rendah. William pergi meninggalkan mereka dan pergi melakukan pertandingan. William dan lawannya sama-sama mengenai badannya masing-masing. Namun, lawan dari William memutuskan untuk mundur karena ia mendapatkan cedera yang membuatnya terpaksa mundur dari pertandingan. William berhasil masuk ke final, dan ternyata lawannya adalah Ademar. Malam pun tiba, William tidak bisa tidur karena ia terus-menerus memikirkan wanita yang belum ia ketahui namanya. Dan ternyata wanita ini bernama Jocelyn. Dan ternyata Jocelyn juga telah jatuh hati kepada William. Pagi pun tiba, para penonton telah memenuhi stadion untuk menonton pertarungan antara Ademar dan William. Dan ketika William sedang bersiap, ia dihampiri oleh asisten Jocelyn yang membawa sehelai kain untuk dirinya. Dan ia juga memberitahu nama Jocelyn kepada William. Sontak itu membuat William sangat bersemangat. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan berjalan sangat sengit, keduanya menerima hantaman yang sangat keras, dan William berhasil unggul poin dari Ademar. Dan di babak akhir, Ademar memperlihatkan keahlian yang sesungguhnya. Ia berhasil mengenai William tepat di kepala, yang itu membuat perlindung kepala William terlepas. Dan saat itu juga muncul ingatan William saat ia masih kecil. Ia bersama ayahnya sedang menonton parade di kotanya, dan ayahnya selalu berkata kepada William bahwa ia harus menjadi seorang kesatria agar mendapatkan hidup yang layak. Kemudian William kembali tersadar dan ia pun dinyatakan kalah dari Ademar. Dan ia mendapatkan posisi kedua dari cabang jousting. William menanam dendam kepada Ademar dan ia berjanji akan mengalahkan Ademar di kemudian hari. Lalu ia membagi trofi yang ia dapat untuk membayar hutang Jeffrey dan membayar Cat yang telah memperbaiki baju tamengnya. Kemudian datang asisten Jocelyn dan ia menanyakan kepada Roland bahwa pakaian apa yang akan dipakai oleh William saat pesta nanti malam, agar Jocelyn dapat menyamai warna dari pakaian William. William yang mendengar hal itu sangat senang, namun ia sadar bahwa ia tidak pandai dalam berdansa. Maka ia memutuskan untuk belajar dansa bersama teman-temannya. Namun itu tidak membantu. Kemudian datang Cat yang menghampiri William, dan ternyata Cat pandai untuk berdansa. Cat mau membantu William untuk belajar dansa. Malam pun tiba, William pergi ke tempat pesta. Ia akhirnya bertemu dengan Jocelyn. Kemudian keduanya akan pergi berdansa. Tiba-tiba Ademar meminta untuk William memperkenalkan tarian tradisional dari daerahnya. Dan tentu saja itu membuat William kaget karena ia tak paham betul tarian dari daerah dari identitas Sir Ulrich. Beruntung Jocelyn mau membantunya dan William dan Jocelyn pun berdansa bersama. Ademar yang melihat hal itu pun sangat kesal kepada William karena William berhasil mendapatkan hati Jocelyn. Cat sedang membuat sebuah baju tameng baru untuk William, di mana baju ini dibuat dengan spesial karena baju tameng ini sangat ringan, namun dapat melindungi William dari rasa sakit yang ia terima jika mendapatkan hantaman dari tombak. Turnamen selanjutnya pun dimulai. Lawan pertama dari William adalah seorang bangsawan yang sering menindas rakyat kecil. William berhasil mengalahkannya dengan mudah. Kemudian Ademar pun bertarung. Namun ketika juru bicara dari lawan Ademar memperkenalkan tuannya, pihak Ademar mengundurkan diri dikarenakan yang menjadi lawannya adalah putra mahkota kerajaan Inggris, yaitu Pangeran Edward, anak dari Raja Edward. Namun sama seperti William, ia memalsukan identitas miliknya agar dapat mengikuti perlombaan jousting. Mengapa demikian? Karena jika lawannya tahu bahwa ia adalah putra mahkota, maka otomatis mereka akan mundur seperti Ademar, karena mereka tak mau melukai putra mahkota kerajaan Inggris. Melihat Ademar yang mundur membuat William sangat kesal karena ia tidak bisa membalas kekalahannya. Sontak, William melaju ke final untuk melawan Pangeran Edward.
Teman-teman William memperingati William untuk mundur karena lawannya adalah putra mahkota. Namun, William tak mendengarkannya dan segera melaju bersama kudanya. Melihat hal itu, Pangeran Edward pun sangat bersemangat dan segera melaju untuk melawan William. Keduanya sama-sama terkena tombaknya masing-masing dan membuat babak pertama seri. Kemudian, Pangeran Edward menghampiri William dan ia berterima kasih kepada William karena telah mau melawannya karena ia sangat mencintai perlombaan jousting. Sontak itu membuat para penonton yang hadir sangat kaget karena ada keluarga kerajaan yang berada di sana. Pangeran Edward tidak mengincar kemenangan, ia hanya ingin melakukan pertarungan, maka setelah itu ia mengundurkan diri dari turnamen. Dan dengan otomatis William memenangkan turnamen kali ini. Namun William tetap tidak senang karena ia belum berhasil mengalahkan Adhemar. Kemudian ia didatangi oleh Jocelyn, namun karena suasana hati William yang sedang kesal, ia malah memaki Jocelyn dan membuat Jocelyn marah kepadanya. Hari-hari terus berlanjut, William terus-menerus memenangkan turnamen tanpa adanya Adhemar, karena Adhemar dipanggil untuk berperang. Namun Adhemar tetap mengikuti perkembangan dari turnamen-turnamen yang diadakan dan ia sangat kesal setelah mengetahui semua turnamen dimenangkan oleh William. Kemudian scene menunjukkan William dan para temannya sedang berkumpul. Mereka sedang membantu William untuk membuat sebuah surat permohonan maaf William kepada Jocelyn. William memohon maaf dan ia ingin Jocelyn hadir di turnamen selanjutnya. Kemudian suratnya diantarkan oleh Watt kepada Jocelyn. Jocelyn pun memaafkan William dan bersedia hadir di turnamen selanjutnya. William yang mendengar Jocelyn akan hadir seketika sangat senang dan sangat bersemangat untuk memenangkan turnamennya untuk Jocelyn. Pada malam hari, teman-teman William sedang berkumpul di bar dan Jeffrey mengajak Roland, Watt, dan Kate untuk berjudi kepada segerombolan pria di sana. Mereka sangat yakin bahwa William yang akan menang dalam turnamen kali ini dan mereka mempertaruhkan semua hartanya untuk berjudi. Di sisi William, ia menghampiri Jocelyn yang sedang berada di gereja. Ia sekali lagi memohon maaf kepada Jocelyn atas apa yang ia perbuat beberapa hari lalu. Namun, Jocelyn tak mau begitu saja memaafkan William, dan ia juga ingin William membuktikan cintanya, yaitu dengan ia harus kalah dalam turnamen kali ini. Mendengar hal itu, William sangat kaget karena itu sama saja menjatuhkan martabatnya. Turnamen pun dimulai. William hanya terdiam di atas kudanya dan ia menerima hantaman yang keras dari musuhnya demi menunjukkan cintanya kepada Jocelyn. Itu saja itu membuat teman-teman William sangat kesal kepadanya karena mereka semua telah mempertaruhkan semua hartanya untuk kemenangan William. Kemudian ketika William sedang diobati oleh Watt, datang asisten Jocelyn yang mengatakan jika William benar-benar mencintai Jocelyn, ia harus memenangkan turnamen. Jika ingin memenangkan turnamen, ia harus mengalahkan lawannya, namun ia telah kalah 2 poin dari lawannya, dan jika ingin menang, maka ia harus menjatuhkan lawannya dari kudanya. William pun bangkit dan ia merasa sangat kesal dengan si Jocelyn. Dan tentu saja hal yang sangat mudah untuk William menjatuhkan lawannya. Ia pun berhasil menangkan turnamen kali ini. Teman-teman William sangat bahagia karena menang judi. Kemudian ketika William sedang berada di tendanya sendirian, ia didatangi oleh Jocelyn dan mereka pun, sudahlah. Turnamen selanjutnya akan diadakan di kampung halaman William dan para teman-temannya, yaitu di kota London. Kemudian William mengingat masa kecilnya. Ia diantarkan oleh sang ayah kepada Sir Ector, dan ayahnya menitipkan William kepada Sir Ector karena ayahnya mau William menjadi seorang kesatria dan tak ingin William bernasib sama sepertinya. Kemudian William mengikuti sebuah parade dan ia memasuki stadion bersama peserta yang lainnya. Dan kini Adhemar telah berada di sana. Lalu William berkeliling kota dan ia pergi ke desa di mana ia dibesarkan dengan ayahnya. Ia bertemu dengan seorang anak kecil dan ia menanyakan tentang ayahnya. Awalnya ia mengira ayahnya telah meninggal, namun ternyata ayah William masih hidup, namun ia kini telah buta. Mendengar hal itu, William sangat terharu dan ia segera pulang ke rumahnya dan menemui sang ayah.
Ayahnya sangat senang setelah mengetahui anaknya telah mendapatkan hidup yang sangat layak. Keesokan harinya, ketika William ingin bertarung, ia mendapatkan kabar buruk dari Jeffrey dan Jocelyn. Ternyata pada saat ia pulang menemui ayahnya, William diikuti oleh Ademar, dan tentu saja hal itu membuat identitas William terbongkar. Ia bukanlah seseorang bangsawan, melainkan hanya seorang anak dari ayah rakyat jelata. Teman-teman William dan Jocelyn menyuruhnya untuk lari, karena jika tidak, ia akan ditangkap karena telah memasukkan identitasnya. Namun ia tetap bersikukuh akan menghadapi masalahnya, karena ia adalah seorang kesatria. I will not run! Dan benar saja, saat ia masuk ke arena pertarungan, ia dihampiri oleh para polisi setempat, dan ia dikurung di penjara. Di penjara, ia datangi oleh Ademar. Ia menerima beberapa kali pukulan. Hal itu sontak membuat dendam William kepada Ademar menjadi sangat besar. Keesokan harinya, William dipasung di tengah-tengah kota, dan ia mendapatkan cemoohan dari para warga yang berada di sana. Teman-temannya berusaha melindungi William, dan tiba-tiba pria misterius membuka jubahnya, dan ternyata itu adalah Pangeran Edward. Pangeran Edward pun memberitahu sebuah fakta bahwa ia telah memerintahkan anak buahnya untuk mencari silsilah William, dan ternyata William adalah bagian dari kerajaan kuno Inggris. Dan pada saat itu juga, Pangeran Edward melakukan penganugerahan kepada William, dan kini William telah resmi menjadi seorang kesatria atau seorang bangsawan. Ia pun segera pergi ke arena pertarungan. Pangeran Edward pun juga berada di sana sebagai tamu penghormatan. Ademar sangat kesal akan hal tersebut, dan ia melakukan hal curang dengan mematahkan ujung tombaknya agar menjadi runcing. Pertarungan pun dimulai. William dan Ademar sama-sama terkena tombak. Namun, karena Ademar telah mematahkan ujung tombaknya, itu membuat William terluka. Namun, William tak patah semangat. Ia masih ingin melanjutkan pertarungan demi mengalahkan Ademar. Dan saat babak kedua dimulai, ia tak dapat mengangkat tombaknya, dan tentu saja itu membuatnya terkena tombak dari Ademar. William kini telah kalah 2 poin dari Ademar, dan ia harus menjatuhkan Ademar untuk mengalahkannya. Dan di saat yang sama, ayah William hadir bersama Jocelyn. Namun William tak dapat mengangkat tombaknya dengan tangannya, dan ia memutuskan untuk mengikat tombaknya di lengannya. Akan tetapi, waktu yang ia miliki tak banyak, dan ia harus segera bertarung. Beruntung, Jeffrey ingat bahwa ia belum memperkenalkan William di hadapan para penonton. Hal itu cukup untuk mengundur waktu agar Watt dapat mengikat tombak kepada William. Dan William juga memutuskan untuk melepaskan baju tamengnya karena ia tidak bisa bernafas jika menggunakan baju tamengnya. Pertarungan pun dimulai. William dengan sangat semangat maju ke arena dan mengatakan, Ademar pun berhasil dikalahkan. Dan film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia saya yang telah menonton sampai saat ini. Dan dari film ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kita harus menjadi pribadi yang kuat dan tak boleh patah semangat, terutama dalam mengejar cita-cita. Dan walaupun dunia menjatuhkan kita 1000 kali, maka kita juga harus bangkit sebanyak 1001 kali. Dan saya Mr. Han pamit undur diri. Salam A Knight Tale.